Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarok dengan NIM 24 Di sini saya akan membawakan judul materi mengenai integrasi strategi operasional, ERP, dan manufacturing, manajemen persediaan, dan juga supply chain management dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang melatar belakang saya mengambil judul tersebut, karena persaingan bisnis itu sekarang sudah semakin ketat, teman-teman. Sehingga kita perlu manajemen operasional yang baik dan juga bisa mengefisiensi serta membuat efektif dari segala operasional yang terjadi di perusahaan kita. Kemudian untuk tujuan-tujuan presentasi ini ialah memahami konsep dasar manajemen operasional, kemudian juga bisa kita mampu menerapkan peran dan juga tujuan manajemen operasional serta mengaplikasikan strategi operasional perusahaan melalui penerapan ERP, daya manufacturing dan juga Six Sigma, serta menjelaskan manajemen persediaan supply chain, dan juga kita akan membahas sedikit studi kasus dari PT Indosup. Nah, konsep dasar manajemen operasional sendiri itu digunakan sebagai bisa kita perencanaan, kemudian pengorganisasian, dan juga pengarahan dari aktivitas operasional yang terjadi dalam perusahaan. Nah, ruang lingkup yang kita bahas nanti ialah perencanaan sistem produksi, kemudian juga ada pengendalian produksi, kemudian sistem informasi produksi, serta bagaimana kita mampu mengelola sumber daya dengan baik, serta mengefisiensi sumber daya seminimalisir mungkin, dan juga mengendalikan kualitas dari output yang kita hasilkan. Dan kemudian kita masuk ke strategi operasional. Jadi strategi operasional itu ada beberapa hal komponennya. Salah satu yang perlu kita prioritaskan adalah cost. Jadi cost itu bagaimana caranya di manajemen operasional kita mampu mengefisiensi cost kita, tapi outputnya itu bisa maksimal. Kemudian ada namanya quality. Jadi dari awal proses produksi hingga sampai ke konsumen akhir, kita itu harus mampu menjaga kualitas dari produk kita. Kemudian ada delivery, pengantaran. Nah, di pengantaran ini sangat krusial di bagian jarak dan menunggu, serta juga gimana caranya selama pengantaran itu terjadi kita mampu menjaga kualitas dari produk kita. Kemudian ada juga flexibility. Jadi di segala keadaan itu kita harus bisa fleksibel biar manajemen operasional ini mampu mengendalikan operasi yang terjadi di perusahaan. Nah, ada juga namanya ERP. Jadi ERP ini ibaratnya otak atau sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis sehingga data dapat diakses secara real time. Jadi kita punya banyak banget faktor input yang terjadi di perusahaan. Nah, gimana caranya dengan ERP kita mampu mengelolanya dengan baik dan benar. Ada beberapa contoh dari modul ERP. Yang pertama ialah pada bidang produksi itu sendiri, fungsinya bisa mengatur proses produksi. Kemudian juga ada sistem inventory atau gudang, itu untuk mengelola stok pastinya. Kemudian juga ada bagian keuangan, di mana dengan kita menggunakan manajemen operasional itu keuangan, laporan keuangan itu mampu dengan baik diintegrasikan, kemudian juga dikelola dengan baik oleh perusahaan. Kemudian ada juga SDM, nah data karyawan bisa kita kelola dengan baik dan juga benar. Serta ada juga penjualan, data pesanan yang perlu kita kelola, data pelanggan-pelanggan kita. Selanjutnya, ada layanan manufacturing dan Six Sigma. Jadi ini salah satu kunci penting dalam manajemen operasional. Tujuan dari layanan sendiri itu ialah menghilangkan kesia-siaan, kemudian juga mengefisiensi proses, serta kita mampu meningkatkan segala faktor produksi yang ada dalam perusahaan. Jadi ada 7 kesia-siaan yang terjadi di dalam layanan manufacturing. Yang pertama itu ada overproduction. Jadi biasanya ini terjadi kalau produksi ini terjadi secara berlebihan, sedangkan permintaannya itu sangat sedikit. Nah, kemudian ada waiting. Nah, ini biasanya terjadi pada delivery, pada proses pengantaran. Kemudian ada juga transportation. Nah, gimana caranya transportasi dalam mengantar produksi ini mampu menjaga kualitasnya dengan baik gitu.
Kemudian ada juga motion, pergerakan dari awal kita produksi hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Ada juga inventory, dengan caranya kita mampu mengatur banyak atau sedikitnya produk-produk yang kita simpan gitu. Jadi nggak kelebihan atau tidak membuang tempat yang ada. Selanjutnya juga ada sistem produksi dan proses operasional. Jadi ERP dan layanan mendukung sistem produksi agar berjalan lebih efektif dan efisien. Jenis sistem produksi itu ada beberapa hal. Yang pertama ada job order, itu biasanya di perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang furnitur. Kemudian ada batch, yang biasanya perusahaan-perusahaan itu bergerak dalam bidang bisnis roti, kue, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada mass production, ini dia memproduksi secara massal, biasanya itu di PT-PT besar seperti PT Indomie dan lain sebagainya. Kemudian juga ada sistem continuous, di mana ini biasanya ada pada bisnis yang bergerak dalam semen, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, untuk manajemen persediaan dan juga supply chain, tujuan persediaan sendiri itu adalah menjamin kelancaran produksi, menghindari stock out, dan mengurangi overstock. Nah, beberapa aktivitas yang terjadi ialah purchasing, kemudian inventory, dan juga distribution. Nah, di persediaan merupakan bagian penting dari supply chain produk tersedia saat dibutuhkan. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mempelajari mengenai manajemen risiko operasional. Jadi, risiko operasional itu harus dikelola agar proses produksi dan supply chain tetap berjalan. Salah satu contoh risikonya itu adalah mesin rusak. Nah, cara mitigasinya ialah preventive maintenance. Kemudian juga ada supplier terlambat. Nah, gimana caranya kita bisa mampu multi supplier gitu. Jadi tidak hanya bergantung pada satu supplier saja. Kemudian ada yang terjadi human error. Nah, kita perlu mengatur dalam SOP yang baik. Kemudian juga sering-sering melakukan training untuk SDM kita. Kemudian kalau misalnya ada risiko gangguan listrik, kita perlu menyediakan genset. Kemudian juga ada stok yang habis, kita perlu mengamankan atau kita punya satu stok basah. Kemudian kita masuk ke dalam studi kasus PT Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, biasanya permasalahan di PT-PT besar ini adalah permintaan produk itu meningkat. Nah, kemudian distributor nasional itu sangat luas. Kemudian pasokan bahan baku itu harus stabil dan produksi itu harus tetap efisien. Nah, solusinya kita harus menggunakan ERP dengan baik, kemudian menggabungkan dengan line manufacturing yang berjalan dengan efektif. Kemudian produksinya itu harus berjalan dengan massal, ya mass production yang seperti saya bilang tadi. Kemudian kita perlu supply chain manajemen yang baik serta safety stock yang aman gitu untuk produksi kita. Jadi produksi berjalan stabil, distribusi lancar, dan kebutuhan pasar tetap terpenuhi. Kemudian inti analisis saya ialah seluruh materi itu saling mendukung. Manajemen operasional sebagai fundamentalnya, dilanjutkan dengan membuat strategi operasional yang baik sebagai penentuan arah kita. Kemudian kita mampu mengintegrasikan informasi menggunakan ERP. Dan kemudian menggunakan layout untuk meningkatkan efisiensi serta menggunakan sistem produksi untuk menjalankan proses dengan baik. Nah, persediaan menjaga kelancaran serta supply chain menghubungkan seluruh pihak dan manajemen risiko memastikan operasi tetap berjalan dengan baik dan benar. Oke, itu materi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya mungkin bisa bertanya sekarang. Saya Pak izin mau nanya Pak. Oh iya, boleh. Jadi saya mau nanya Pak. Ya, bisa dilanjutkan. Ya. Bagaimana hubungan nanti dan SCM dalam mendukung judul yang Bapak buat ini. Hubungan dari ERP dengan SCM. Oke, jadi ERP itu fungsinya sebagai sistem internal yang mengintegrasikan seluruh data operasional dan keuangan. Dan kemudian seluruh data operasional dan keuangan ini di dalam satu perusahaan. Sementara SCM sendiri itu bertugas untuk mengelola aliran barang dan informasi dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Nah,
Ketika keduanya diintegrasikan, data dari rantai pasok dapat terbaca secara real time oleh sistem ERP sehingga perusahaan itu dapat mengambil keputusan produksi secara lebih cepat dan lebih jelas. Oke, sudah cukup? Sudah cukup Pak. Sudah Makasih, cukup Pak, makasih Pak. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Boleh. Apa peran utama Land Manufacturing dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional Oh, perusahaan? bagus sekali pertanyaan. Jadi, lean manufacturing berperan sebagai metodologi untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi segala bentuk pemborosan yang seperti saya bilang tadi dalam proses produksi. Nah, melalui pendekatan ini, perusahaan itu hanya akan fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan, sehingga waktu produksi menjadi lebih singkat, serta biaya operasional itu lebih bisa kita kurangi yang hemat, gitu. Dan produktivitasnya dapat meningkat. Sudah cukup? Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Pak, izin bertanya. Boleh. Oke, tanpa adanya integrasi nih, setiap departemen di dalam perusahaan itu akan bekerja secara terisolasi, yang akan memicu terjadinya duplikasi data dan keterlambatan informasi. Nah, dengan kita mengintegrasikan teknologi, itu memastikan penyelarasan arah strategi perusahaan dengan eksekusi di lapangan. Hasilnya, manajemen dapat merespon perubahan pasar dengan gesit. Nah, meminimalkan risiko penumpukan persediaan juga dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Oke, sudah cukup teman-teman? Sudah Pak, cukup Pak. Jadi inti dari materi kita untuk kesimpulannya itu adalah manajemen operasional merupakan inti dari aktivitas perusahaan. Yang kemudian kita memerlukan strategi operasional yang tepat untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis kita. Nanti faktor-faktor input yang kita punya akan dikelola dengan baik oleh ERP untuk meningkatkan integrasi dari informasi yang kita punya. Kemudian Lean Manufacturing dan Six Sigma itu meningkatkan efisiensi dan kualitas yang kita punya, serta persediaan dan supply chain menjaga kelarasan distribusi. Dan terakhir yaitu manajemen risiko memastikan keberlangsungan operasi. Oke, untuk dari saya segitu aja. Saya Muhammad Zakir Muhammad Barok dengan NIM 242128 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,